Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bicara Batin. Hari ini kita akan membahas tentang cara-cara menghilangkan perasaan negatif. Mungkin selama ini, kamu pernah merasa terjebak dalam gelombang perasaan negatif yang menghantui pikiranmu sepanjang hari. Mungkin saat kamu bangun di pagi hari, dengan beban berat di dada, atau mungkin tugas-tugas dan tekanan sehari-hari, membuatmu merasa cemas dan putus asa. Dan terkadang, hidup dapat menjadi seperti sebuah petualangan di lautan yang bergelombang, di mana kita berjuang untuk bertahan di atas air, berusaha menghindari terjatuh ke dalam jurang gelap perasaan negatif itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya di channel Bicara Batin. Tidakkah terasa seperti setiap hari, kita harus melawan gelombang-gelombang besar perasaan negatif yang terus datang menghantam kita? Mungkin kamu merasa cemas akan masa depan, takut akan kegagalan, atau mungkin hanya merasa sedih dan lelah tanpa alasan yang jelas. Perasaan-perasaan ini bisa seperti badai di tengah lautan, mengacaukan kejernihan pikiran dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kita. Tapi, tahukah kamu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini? Jutaan orang di seluruh dunia juga berjuang melawan perasaan negatif yang sama setiap hari. Dan yang lebih penting lagi, ada cara-cara yang dapat kita pelajari dan praktikkan untuk mengatasi dan bahkan meredakan perasaan negatif ini. Hari ini, mari kita menjelajahi 5 cara yang telah terbukti secara ilmiah untuk melepaskan perasaan negatif dan membawa kembali kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Siapkan dirimu untuk melakukan perjalanan yang menakjubkan ini menuju kesejahteraan emosional. 1. Meditasi dan pernapasan. Meditasi dan latihan pernapasan adalah salah satu cara paling efektif untuk menenangkan pikiran dan meredakan perasaan negatif. Saat kita meditasi, kita menciptakan ruang dalam pikiran kita untuk melihat perasaan negatif tanpa terjebak di dalamnya. Teknik meditasi yang sederhana, seperti fokus pada napas, dapat membantu memusatkan pikiran dan mengurangi kecemasan yang mungkin kita rasakan. Ketika kita fokus pada pernapasan, kita membawa kesadaran kita ke dalam momen ini, menghilangkan kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini membantu kita memperoleh perspektif baru terhadap perasaan negatif yang mungkin kita alami. Selama latihan pernapasan, kita bisa memperhatikan bagaimana tubuh kita merespons setiap napas, mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran yang memicu stres atau kecemasan. Selain itu, meditasi dan pernapasan telah terbukti secara ilmiah, meningkatkan aktivitas otak yang terkait dengan perasaan positif dan mengurangi aktivitas otak yang terkait dengan perasaan negatif. Ini berarti bahwa dengan melatih pikiran kita melalui meditasi dan pernapasan, kita dapat mengubah pola pikir kita secara bertahap, mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif dan damai. Jadi jadwalkan waktu setiap hari untuk duduk diam dan meditasi, atau lakukan latihan pernapasan sederhana saat kamu merasa stres atau cemas. Dengan konsistensi dan latihan, kamu akan menemukan bahwa meditasi dan pernapasan dapat menjadi alat yang kuat untuk melepaskan perasaan negatif dan menciptakan keadaan pikiran yang lebih tenang dan bahagia. 2. Olahraga dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, tetapi juga memiliki dampak positif yang besar pada kesejahteraan mental kita. Saat kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin, zat kimia alami yang bertindak sebagai pereda nyeri dan meningkatkan suasana hati. Endorfin ini sering disebut sebagai hormon kebahagiaan karena kemampuannya untuk meningkatkan perasaan positif dan mengurangi stres. Selain itu, berolahraga juga dapat menjadi bentuk meditasi gerak, di mana kita bisa mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran negatif kita ke gerakan tubuh kita. Misalnya, saat kita berlari atau berenang, kita bisa membiarkan pikiran kita fokus pada ritme langkah atau gerakan air, sehingga membuat kita lebih hadir dalam momen tersebut. Tidak perlu melakukan latihan yang sangat intens untuk merasakan manfaatnya. Bahkan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, yoga,
atau bersepeda dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Penting untuk menemukan jenis olahraga atau aktivitas fisik yang kamu nikmati, sehingga kamu merasa termotivasi untuk melakukannya secara teratur. Selain manfaat langsungnya terhadap suasana hati, berolahraga secara teratur juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan keseimbangan dalam hidup kita secara keseluruhan. Jadi jadwalkan waktu untuk bergerak setiap hari, bahkan jika hanya untuk waktu singkat. Ini adalah investasi dalam kesehatan mental dan emosional kamu yang akan membawa manfaat jangka panjang. 3. Ekspresikan perasaanmu. Terkadang, menyimpan perasaan negatif di dalam diri kita hanya akan membuatnya semakin membesar dan menumpuk. Salah satu cara terbaik untuk melepaskan perasaan negatif adalah dengan mengekspresikannya secara jujur dan terbuka. Ini bisa dilakukan dengan berbicara dengan seseorang yang kamu percayai, seperti teman dekat, anggota keluarga, atau bahkan seorang profesional kesehatan mental. Ketika kamu berbicara tentang perasaan negatifmu, kamu memberi dirimu kesempatan untuk merasa didengar dan dipahami. Terkadang, hanya dengan mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang lain, beban itu bisa menjadi lebih ringan. Selain itu, menerima dukungan dan pemahaman dari orang lain juga bisa membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi atau cara untuk mengatasi perasaan negatif tersebut. Selain berbicara, menuliskan perasaanmu dalam jurnal juga bisa menjadi cara yang efektif untuk melepaskan emosi yang terpendam. Menulis memberimu kesempatan untuk mengurai pikiran dan perasaanmu dengan lebih rinci, dan bisa menjadi bentuk terapi yang sangat bermanfaat. Kamu tidak perlu khawatir tentang tata bahasa atau struktur kalimat. Yang penting adalah mengekspresikan apa yang ada di dalam hatimu dengan jujur dan tanpa penilaian. Ingatlah bahwa menyatakan perasaanmu bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya, itu adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Jadi, jangan ragu untuk mencari dukungan dan mengekspresikan perasaanmu dengan cara yang paling nyaman bagimu. 4. Praktik kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kunci untuk memahami dan mengelola perasaan negatif dengan lebih efektif. Ketika kita berlatih kesadaran diri, kita belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menilai atau merespons secara impulsif. Ini memungkinkan kita untuk mendekati perasaan negatif dengan sikap yang lebih bijaksana dan penuh empati. Salah satu teknik utama dalam praktik kesadaran diri adalah meditasi kesadaran. Dalam meditasi ini, kita mengarahkan perhatian kita pada pengalaman saat ini, seperti sensasi tubuh atau pernapasan, dan kemudian memperluas perhatian kita untuk mencakup pikiran dan perasaan yang muncul. Ini membantu kita mengembangkan kapasitas untuk merasakan perasaan negatif tanpa terjebak di dalamnya, sehingga kita dapat menghadapinya dengan lebih tenang dan objektif. Selain meditasi, kita juga dapat mempraktikkan kesadaran diri dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita bisa mencoba untuk menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita saat kita melakukan tugas-tugas rutin, seperti mencuci piring atau berjalan. Dengan memperhatikan bagaimana perasaan negatif muncul dan berubah dalam berbagai situasi, kita dapat belajar untuk meresponsnya dengan lebih bijaksana dan adaptif. Praktik kesadaran diri juga membantu kita mengenali pola-pola pikiran dan perilaku yang mungkin memperkuat perasaan negatif kita. Dengan menyadari pola-pola ini, kita dapat mulai mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk lebih sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai kita yang sejati. Jadi, luangkan waktu setiap hari untuk berlatih kesadaran diri, baik melalui meditasi formal maupun dalam kegiatan sehari-hari. Dengan konsistensi dan ketekunan, kamu akan merasakan perubahan yang signifikan dalam caramu menangani perasaan negatif dan membawa lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan ke dalam hidupmu. 5. Beralih ke kegiatan positif. Salah satu cara efektif untuk melepaskan perasaan negatif adalah dengan mengalihkan perhatian kita ke kegiatan yang positif dan membangun. Ketika kita terlibat dalam hal-hal yang kita nikmati dan memberi kita kepuasan,
kita cenderung melupakan perasaan negatif yang sedang kita alami. Misalnya, kamu bisa mencoba mengejar hobi atau minat yang telah lama kamu tinggalkan, atau mencoba hal-hal baru yang menarik minat kamu. Apakah itu melukis, menulis, memasak, atau melakukan kegiatan fisik seperti hiking atau yoga, hal yang penting adalah bahwa kamu menemukan kegiatan yang memberi kamu kegembiraan dan membuat kamu merasa hidup. Selain itu, berkontribusi pada kegiatan atau proyek yang membantu orang lain juga dapat memberikan perasaan kesejahteraan yang mendalam. Melakukan aksi kebaikan atau menjadi sukarelawan untuk menyumbangkan waktu dan energimu kepada yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberimu rasa makna dan tujuan yang lebih besar dalam hidup. Penting untuk diingat bahwa melepaskan perasaan negatif tidak berarti kita harus sepenuhnya mengabaikannya. Namun, dengan memperluas fokus kita ke arah hal-hal yang positif dan membangun, kita dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan keseimbangan ke dalam hidup kita secara keseluruhan. Jadi luangkan waktu untuk mengeksplorasi dan mengejar kegiatan yang memberimu kepuasan dan kegembiraan. Dengan melibatkan diri dalam hal-hal yang positif, kamu akan merasakan perbedaan yang signifikan dalam caramu merespons dan mengatasi perasaan negatif, serta membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesejahteraan ke dalam hidupmu secara keseluruhan. Jadi sekarang kamu memiliki 5 strategi yang kuat untuk melepaskan perasaan negatif dan membawa kembali kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupmu. Ingatlah bahwa melepaskan perasaan negatif bukanlah proses yang instan, tetapi dengan kesabaran, latihan, dan tekad yang kuat, kamu akan melihat perubahan positif dalam caramu menangani emosimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah langkah menuju kesejahteraan emosional yang lebih besar. Jadi, mulailah hari ini dengan memberi dirimu izin untuk merasakan perasaanmu tanpa penilaian, dan gunakanlah teknik-teknik yang telah kita bahas untuk menghadapinya dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton dan bergabung dalam perjalanan ini untuk mengatasi perasaan negatif. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan bahwa ada sumber daya dan dukungan yang tersedia untukmu. Jaga dirimu dengan baik, dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Bikaro Batin.